Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai saham dan nilai saham yang disusun oleh kelompok 4 kelas akuntansi 3C atau semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April 2021. Yang terhormat Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen keuangan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama Sulistiani dengan NPMD 2201770, Egi Nurjaman dengan NPMD 2201698 dan Tresna Rizky Rahayu dengan NPMD 2201776. Langsung saja ke pengertian saham. Jadi saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas sebagai tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Kemudian jenis-jenis saham ini dibagi berdasarkan hak kepemilikannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama saham biasa atau common stocks. Jadi saham ini merupakan saham yang menempatkan posisi pemiliknya paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan apabila perusahaan mengalami likuidasi. Adapun hak-hak memegang saham terdiri dari yang pertama hak kontrol, hak untuk memilih dewan direksi atau pemimpin perusahaan, kemudian hak untuk menerima pembagian keuntungan, dan hak preemptive atau preemptive right, yaitu hak untuk mendapatkan presentase yang sama apabila perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Kemudian yang kedua yaitu saham preferred atau preferred stock. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena tidak hanya menghasilkan pendapatan yang tetap tetapi juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki oleh investor. Nah, adapun persamaan dan perbedaan saham biasa dan saham preferred, untuk persamaannya yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa jatuh tempo yang tertulis di lembar saham dan membayar dividen. Kemudian untuk perbedaannya yaitu klaim atas laba, aktiva, dividen tetap selama masa berlaku dari saham, mewakili hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Kemudian karakteristik dari saham preferred, yang pertama yaitu preferred terhadap dividen dan preferred pada waktu likuidasi. Kemudian ada convertible preferred stock. Jadi untuk menarik minat investor yang mempunyai saham biasa, beberapa saham preferred biasanya menambah bentuk yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan penukaran rasio yang ditentukan. Kemudian ada callable preferred stocks. Jadi bentuk lain dari saham preferred memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham. Kemudian ada floating atau adjustable rate preferred stocks. Saham preferred ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas atau T-bill. Kemudian ada treasury stocks, merupakan saham yang milik perusahaan yang pernah dikeluarkan dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Kemudian alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih tidak bersahabat atau hostile takeover. Ada dua metode pencatatan treasury stocks. Yang pertama, metode nilai nominal. Metode ini termasuk kepada mendebit rekening modal saham, kemudian mendebit rekening treasury stocks, dan saldonya mengurangi modal yang beredar dalam neraca. Kemudian modal saham atau treasury stock sebesar nilai saham nominal yang dibeli, dan rekening AIGO atau DISAIGO saham yang timbul saat penjualan dihapus. Kemudian pada metode harga perolehan, treasury stocks yang dibeli dianggap sebagai elemen modal yang negatif dan tidak diidentifikasikan
dengan elemen modal yang ada. Treasury stocks yang dibeli dicatat dalam rekening treasury stocks sebesar harga belinya atau biaya perolehannya. Jika belum dijual dalam neraca treasury stocks, mengurangi jumlah modal. Jika harga jual treasury stocks lebih besar dari harga biaya perolehannya, selisihnya dicatat dalam rekening Aigo saham. Kemudian jika harga jual treasury stocks kurang dari biaya perolehannya, maka selisihnya dicatat dalam rekening laba tidak dibagi. Treasury stocks yang diterima sebagai sumbangan bisa dimanfaatkan perusahaan untuk yang pertama sebagai tambahan modal kerja, kemudian sebagai hadiah untuk perusahaan, kemudian menunjukkan pengembalian saham karena adanya penilaian yang terlalu tinggi terhadap aktiva yang diserahkan untuk menukar saham tersebut. Kemudian ada 3 metode untuk mencatat penerimaan sumbangan saham. Yang pertama, saham yang diterima dicatat dengan memo yang berisi macam saham, jumlah lembar dan penyumbangnya. Kemudian treasury stock sebesar harga pasar saham pada saat penerimaan dan di modal sumbangan. Jika treasury stocks dijual selisih harga antara harga jual dengan harga pasar, pada saat penerimaan dicatat dalam rekening modal sumbangan. Kemudian treasury stock sebesar nilai nominalnya, Aigo atau disaigo saham yang timbul pada saat penjualan saham dihapus dan modal sumbangan. Jika treasury stocks dijual selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya, maka dicatat dalam rekening modal sumbangan. Pengertian nilai saham. Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar. Adapun 4 aspek yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, pendapatan, dividen, aliran kas, dan pertumbuhan. Nilai saham. Ada 2 pendekatan untuk melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan harga saham, yaitu yang pertama, analisis fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Oleh karena itu, analisis ini mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai teknikal atau kekayaan bersih perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis ini beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para analisis teknikal lebih banyak menggunakan informasi yang timbul dari luar perusahaan yang memiliki dampak terhadap perusahaan daripada informasi intern perusahaan. Jenis-jenis penilaian saham menurut Hartanto dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai buku, nilai pasar, nilai intrinsik. Nilai buku ialah aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Sedangkan nilai nominal, yaitu yang ditetapkan oleh emite, nilai nominal per value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap saham. Sedangkan Aigo saham ialah selisih harga yang diperoleh yang dibayarkan investor kepada emite dikurangi harga nominalnya atau selisih yang dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan. Sedangkan yang keempat, nilai modal disetor ialah total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emite, yaitu jumlah nilai nominal ditambah Aigo saham dalam artian nilai Aigo dikali lebar saham yang dijual. Dan yang kelima, laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Sedangkan keenam, nilai buku adalah di mana per lembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki per lembar saham. Ketujuh, nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh pemerintahan dan penawaran saham di pasar modal, atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nomor 8, yaitu nilai intrinsik, adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental, yaitu
pendekatan nilai sekarang, model diskoton dividen, model pertumbuhan nol, model pertumbuhan konstan. Untuk model pertumbuhan konstan dirumuskan sebagai berikut yang ada di layar. Sedangkan model pertumbuhan tidak konstan ganda, tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan untuk model ini adalah: yang pertama, membagi aliran divide menjadi dua bagian. Bagian awal membagi divide menjadi dua bagian. Yang pertama, divide yang bertumbuh dengan fantastis, dan yang kedua, divide yang bertumbuh secara konstan. Dan bagian B, menghitung nilai sekarang dari aliran divide yang fantastis. Lalu C, menentukan nilai sekarang dari semua aliran divide selama periode pertumbuhan konstan. Lalu menjumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan dari divide. Masuk ke materi terakhir, yaitu pendekatan price earning ratio, di mana investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dengan kata lain, FER menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. Pendekatan FER dapat dirumuskan sebagai berikut. Sudah tertera di layar ya. Untuk pendekatan penilaian saham lainnya, rasio harga, nilai buku, hubungan antar pasar dan nilai buku per lembar saham dapat dipakai untuk mencerminkan tentukan nilai saham. Lalu rasio harga atau aliran kas, pendapatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan. Lalu external value added digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Perhitungan nilai buku per lembar untuk dua macam kelas saham adalah sebagai berikut. Hitunglah nilai ekuitas saham per pair, hitunglah nilai ekuitas saham biasa, dan nilai buku saham. Masuk ke contoh soal, kita harus menghitung modal saham biasa, yaitu lembar saham biasa yang dikeluarkan dikalikan harga lembar per saham. Lalu dari data tersebut kita menemukan selisih atau AIGO, yaitu 3.000, lalu dikali dengan harga lembar per saham biasa. Lalu kas total diterima, yaitu penjumlahan dari modal saham biasa dan AIGO saham biasa. Sedangkan untuk saham treasury itu sangat mudah, yaitu dengan mengalihkan harga saham treasury dengan nilai totalnya. Lalu untuk menghitung seluruh total kas diterima, yaitu dengan modal saham treasury, yaitu dengan menjumlahkan seluruh kas total diterima dan saham treasury yang diterima tadi dengan saham treasury yang dijual kembali, yaitu ada 12 per lembar, maka dikalikan dengan harga saham treasury yang dijualnya menjadi 600 juta. Lalu ditambahkan saja dengan seluruh kas saham treasury dan total kas yang diterima tadi, yaitu kita dapat mendapatkan kas total diterimanya sebesar 2.500.000.000. Contoh soalnya, harga saham perusahaan Kazami adalah sebesar Rp30.000 dan laba bersih yang diperoleh perusahaan diperkirakan konstan dari tahun ke tahun sebesar 5.000 per lembarnya per tahun. Maka besaran pernya adalah diketahui harga saham sama dengan 30.000, laba per saham 5.000, ditanyakan rasio per sama dengan harga saham dibagi laba per saham, sama dengan 30.000 dibagi 5.000 sama dengan Rp4. Untuk contoh soal di sini ada laba bersih per lembar saham yang diestimasi untuk periode selanjutnya adalah sebesar 3.500. Kemudian harga pasar saham perusahaan ini adalah 30.000. Nah, investor memperkirakan PR untuk saham ini adalah 10. Nilai intrinsik saham ini didapat dihitung sebesar, untuk menjawabnya, maka PR sama dengan 10 dikali 3.500, maka 30.000.
Karena harga pasar saham ini adalah sebesar 30.000, sedang nilai intrinsiknya adalah sebesar 35.000, maka saham ini dijual dengan harga yang murah. Kemudian, rumus PR dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan model diskonto dividen. Dengan menggunakan model pertumbuhan yang konstan di persamaan yang sudah ada di slide sebelumnya, kemudian rumus PR dapat diderivasi dengan membagi kedua sisi persamaan di atas dengan nilai, sehingga didapatkan untuk rumusnya menunjukkan faktor-faktor yang menentukan besarnya PR, yaitu PR sama dengan berhubungan positif dengan rasio pembayaran dividen terhadap earnings. Kemudian PR berhubungan negatif dengan tingkat pengembalian yang diinginkan, dan PR berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan dividen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.